Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Baik, untuk yang sudah masuk ruang Zoom, silahkan mengisi presensi dulu di room chat-nya, ya, nama, kelas, kemudian baik, silahkan kameranya dinyalakan semua. Oke, silahkan dinyalakan kameranya. Baik, 1 menit lagi saya mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita jumpa lagi ya secara tatap maya ya, melalui aplikasi Zoom di pembelajaran IPA khususnya untuk kelas 9C ya dengan aplikasi Zoom Meeting. Baik, sebelum Pak Masuri mulai, saya minta yang pertama kameranya diaktifkan semua, kemudian suaranya dinonaktifkan sementara. Ya, nanti kalau ada waktu kesempatan Pak Masuri akan memberikan kesempatan kalian bertanya, silahkan bisa diaktifkan speakernya. Sementara ini nanti silahkan dinonaktifkan terlebih dahulu, ya. Baik, gimana kabarnya anak sekalian? Sehat semua ini? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya. Baik, silahkan berdoa terlebih dahulu, ya, di dalam hati masing-masing, ya, agar pembelajaran kita bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya. Ya, silakan berdoa terlebih dahulu. Baik, selesai. Anak-anak sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat. Ya, pewarisan sifat. Nah, silakan perhatikan gambar ini. Sudah terlihat semua? Sudah? Gimana? Terlihat? Baik. Silakan diaktifkan suaranya. Apa yang kalian lihat dari gambar yang Pak tampilkan ini? Silahkan. Anissa Gendis.
Silahkan. Apa yang terlihat dari gambar yang ada di layar? Gak ada gambarnya, Pak. Tidak ada kah? Ada kah? Ada yang terlihat? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Wah, mana ini? Sudah terlihat? Sudah terlihat? Masih loading, Pak. Oke. Berarti tidak stabil ini internetnya ya. Sudah terlihat kah? Masih loading, Pak. Wah. Belum berarti. Belum, Pak. Sudah? Belum? Pak. Hitam tok. Waduh. Bentar. Berarti ada kendala teknis, kendala teknis. Kayaknya internet di tempatnya tidak stabil. Oke, saya coba lagi. Sudah terlihat? Belum, Pak. Apa itu? Ada apa? Berhasil. Nggak ada ya? Nggak ada gambarnya kan? Ada, Pak. Wah, wis. Nah, ginilah anak-anak lihat ya. Jadi di tempat saya itu sudah muncul, cuman bisa jadi di layar kali atau mungkin koneksi di tempat saya ini kurang bagus ini. Baiklah, saya lanjutkan saja. Jadi pembahasan kita kali ini itu tentang pewarisan sifat. Ya. Oke, saya ingin bertanya gini aja. Kepada Arindia Bilqis. Kira-kira menurut Anda Bilqis di rumah itu mirip di rumah dengan di orang tua lebih mirip siapa? Mirip ayah atau ibu? Ibu. Dari mananya? Dari apanya yang katakan mirip? Wajah. Baik. Kalau Nizrina Aswa, silakan diaktifkan speakernya. Kira-kira kalau dengan orang tua lebih mirip ke siapa? Ayah atau ibu? Mungkin ke ibu. Siapa? Nizrina Aswa? Mungkin lebih mirip ke ibu. Lebih mirip ke ibu. Dari apanya? Sifat mungkin.
Sifat seperti apa? Apakah sering tersenyum? Apakah sering ketawa? Atau pemarah? Atau bagaimana? Silakan. Sofia, ayo mana kameranya ini kok nggak diaktifkan? Aktif loh, Pak. Oh gitu, di tempat saya kok hitam, tapi tidak apa-apa lah ya, mungkin koneksi internet. Lebih mirip siapa? Ke ayah. Ke ayah. Dari apanya kok bisa mengatakan saya lebih mirip ayah? Fisiknya. Fisik. Dari muka sama badan. Oke, dari muka. Ya. Itu salah satu. Tapi kalau sifat lebih ke mama. Oh, kalau sifat lebih ke mama. Baik. Nah, oke, cukup dulu ya untuk sementara. Nanti yang lain Pak Uri berikan kesempatan. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kan terkait dengan pewarisan sifat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pewarisan sifat itu? Ya, pewarisan sifat yang dimaksud ini adalah bahwa apa yang dimiliki orang-orang itu diturunkan kepada anak atau keturunannya, yang mana itu dikatakan bukan sifat dalam artian psikis atau mental, tetapi sifat yang dimaksud adalah physically. Ya. Kenapa saya tanya? Misalnya tadi Sofia atau Rina Aswa tadi, Ardia Bilqis, lebih mirip apa? Ada yang bilang ke ibu. Kenapa? Karena wajah. Nah, pasti dari wajah itu ada bagian khusus yang dikatakan mirip. Misalnya bentuk matanya, atau bentuk alis, atau bentuk hidungnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan sifat yang diturunkan dari orang tua ke anak atau keturunannya. Ya, makanya sebenarnya kalau tadi tampilan di depan ya itu terlihat yang Pak Masuri share itu kalian bisa melihat di situ ada gambar orang tua dan anaknya. Nah, kalau sekarang terlihat belum di depan Pak, di layar nggak ada. Belum, Pak. Belum ya. Ini memang masalah internet ya, masalah internetnya. Ya, masalah internetnya. Baik. Wah, ini percuma Pak Masuri berarti menyampaikan materi ini ya, artinya share screen ya. Tetapi nanti Pak Masuri kirim aja melalui grup yang akan disampaikan oleh Bu Istiani ya. Jadi materinya Pak Masuri akan share nanti. Yang jelas setelah ini kalian mendengarkan penjelasan Pak Masuri ya, karena ini ada kendala teknis. Baik. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu adalah setelah membaca dan memahami istilah, kalian bisa memahami istilah dalam pewarisan sifat. Kemudian yang kedua, melalui diskusi, kalian dapat menentukan hasil persilangan monohibrid. Nah, anak-anak sekalian, pewarisan sifat atau yang dikenal dengan hereditas itu merupakan penurunan sifat dari orang tua kepada anak atau keturunannya, di mana sifat yang dimaksud di sini adalah fisik, ciri fisik, ya, bukan pemarah, bukan periak, kemudian pendiam, bukan itu yang dimaksud sifat, tetapi ciri fisik. Nah, makanya kalau kalian itu nanti coba setelah pembelajaran ini, kalian coba minta orang tua kalian, terserah
ayah atau ibu, kemudian kalian cermati, terus kalian ambil cermin, kalian lihat saat melihat ayah atau ibu, kalian lihat di cermin wajah kalian itu lebih mirip siapa? Apakah mirip ayah atau mirip ibu? Kemudian untuk menentukan kalian itu mirip ayah atau mirip ibu, dari apanya? Ya, bisa dari bentuk hidung, bisa dari bentuk mata, ya, dan lain-lain. Nah, itulah yang dimaksud dengan sifat. Jadi sifat yang dimaksud adalah ciri fisik, bukan mental. Ya, periang, sering tertawa, kemudian pendiam, bukan itu. Ya, karena sifat yang sering kita pahami selama ini adalah sifat yang dimaksud mental. Nah, anak sekalian, di dalam Al-Quran, ya, surat Al-Insan ayat 2 itu sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadi mendengar, ya, sami'an basira, dan melihat. Nah, kalau kalian mengingat pada materi sebelumnya tentang reproduksi pada manusia, tujuan reproduksi itu kan untuk mempertahankan jenis, ya, mempertahankan jenis itu maksudnya adalah agar manusia itu tetap ada, lestari, ya. Nah, perkataan Amsad, ya, dari ayat 2 Al-Insan itu bercampur, ya, maksudnya adalah bercampurnya sperma laki-laki, ya, yang berwarna keputih-putihan dengan sel telur perempuan yang kekuningan. Nah, campuran itulah yang menghasilkan segumpal darah atau alaqah, kemudian segumpal daging atau mudghah, lalu tulang belulang yang dibungkus dengan daging dan seterusnya. Hingga setelah 9 bulan dalam rahim ibu, lahirlah bayi yang sempurna. Itu terkait dengan penciptaan, ya. Lalu bagaimana dengan sifat atau ciri fisik yang diturunkan kepada anak-anaknya? Nah, itu dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah dijelaskan bahwa pernah salah satu sahabat Nabi dari Bani Fazarah itu mengunjungi Nabi, ya, mengunjungi Nabi lalu berkata, istriku melahirkan seorang anak yang berkulit hitam, ya Rasulullah. Lalu Rasul bertanya, apakah Anda memiliki unta? Sahabat menjawab, punya. Rasul kembali bertanya, apa warna unta itu? Sahabat menjawab, merah. Rasul kemudian kembali bertanya, apakah unta itu makan dedaunan? Sahabat menjawab, karena unta tersebut diharapkan agar ada keturunan. Lalu Rasul SAW berkata, semoga unta tersebut melahirkan keturunan. Nah, hadis dialog antara Rasulullah SAW dan sahabatnya tersebut menggambarkan dengan jelas bahwa pengaruh keturunan, warna yang terdapat pada kulit badan merupakan pengaruh dari genetik. Hal ini berasal dari keturunan nenek moyangnya. Jika saja sifat tersebut tidak nampak dari kedua orang tuanya, karena bisa saja sifat itu akan tersimpan pada satu individu dan kemudian akan muncul pada generasi selanjutnya. Maksudnya begini anak sekalian, kalau contohnya tadi kalian saya tanya, lebih mirip ke ibu atau ayah. Ada kadang yang kemudian tidak mirip ayah, juga tidak mirip ibu, tapi mirip nenek.
atau mirip kakeknya. Nah, kalian jangan kemudian bertanya kepada ibu, Bu, jangan-jangan saya bukan anaknya ibu atau bukan anaknya ya. Kenapa nggak ada yang ya, jangan langsung seperti itu ya. Itu kan kalau kebanyakan nonton sinetron kalian ya. Nah, jadi bisa saja sifat yang kalian punya itu bukan berasal dari ayah atau ibu, tetapi dari mana? Dari nenek atau dari kakek. Loh, kok bisa, Pak? Ya, bisa jadi sifat dari kakek kalian tidak muncul kepada ibu kalian atau ayah kalian, tetapi munculnya baru kepada kalian. Ya. Nah, kecuali tidak mirip ayah, tidak mirip ibu, tidak mirip kakek, tidak mirip nenek, tetapi mirip tetangganya. Nah, ini kalau sudah mirip tetangganya baru kalian itu bisa bertanya, loh kok mirip tetangga sebelah ini. Nah, ini contoh saja ya. Tetapi insya Allah kalau di kehidupan real itu kan itu tidak ada yang seperti itu. Itu adanya hanya di sinetron. Ya, itu hanya di sinetron. Baik, saya lanjutkan anak sekalian. Jadi Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya itu menyampaikan, Inna nutfata idza starat fil rahim ahdaraha Allah wa la nasabin bainaha wa baina adam. Yang artinya apabila sperma itu menetap pada rahim, maka Allah akan menghadirkan antara sperma dan Nabi Adam pada setiap nasab atau keturunan. Artinya anak sekalian bahwa orang itu pasti akan menurunkan sifatnya kepada keturunannya. Ya. Kalaupun tidak langsung kepada anaknya, bisa jadi kepada cucunya. Ya. Makanya Pak Masuri tadi sampaikan, bisa jadi kalian itu kalau misalnya tidak mirip ayah, tidak mirip ibu, tetapi kalian mirip nenek atau kakek, nah itu kalian jangan protes. Bisa jadi sifat dari nenek atau kakek tidak langsung kepada orang tua kalian, tetapi baru kepada kalian. Ya. Nah, intinya kalian itu masih ada nasab atau keturunan. Nah, kira-kira baik. Nah, kok bisa seperti itu? Sekali lagi di dalam tubuh kita ada yang namanya kromosom. Lalu di mana kromosom itu, Pak? Kromosom itu ada di dalam inti sel. Ada di dalam inti sel. Ingat dulu waktu kelas 7 kalian belajar tentang struktur kehidupan. Unit terkecil dari makhluk hidup itu adalah sel. Ya. Jadi setiap makhluk hidup itu terdiri atas sel. Nah, maka di dalam sel itu ada inti sel dan di dalam inti sel itu ada yang namanya kromosom. Di mana kromosom itu terdapat substansi pembawa sifat keturunan yang terdiri atas senyawa kimia yang disebut dengan gen. Jadi, gen inilah yang berfungsi sebagai penentu sifat-sifat suatu makhluk hidup. Ya. Nah, kemudian kita juga mengenal yang namanya genotip. Nah, apa itu genotip? Genotip adalah komposisi dan susunan gen di dalam tubuh makhluk hidup. Dan genotip setiap makhluk hidup berbeda-beda yang dapat menentukan sifat-sifat suatu makhluk hidup tersebut. Nah, pada umumnya suatu gen dinyatakan dengan simbol huruf. Ya, huruf kapital atau huruf besar itu menyatakan gen yang bersifat dominan. Misalnya huruf M besar itu berarti menandakan warna merah. Sedangkan huruf-huruf kecil itu bersifat resesif atau dia dikalahkan. Ya, misalnya M kecil itu untuk putih.
Nah, gen selalu berpasangan, misalnya M besar, atau M kecil, M besar, M kecil, atau M kecil, M kecil. Di mana gen yang sama jenisnya itu dikenal dengan istilah homozigot, sedangkan gen yang berbeda jenisnya itu dikenal dengan istilah heterozigot. Ya. Jadi tolong anak-anak sekalian, kalau kalian tidak bisa melihat tayangan presentasi yang Pak Masuri share, kalian sambil mencatat tidak apa-apa ya, apa yang Pak Masuri sampaikan. Ya, ini karena kendala teknis, sinyal internetnya mungkin kurang bagus sehingga tidak bisa menampilkan share screen-nya itu. Nanti jangan khawatir, kalian akan Pak Masuri share-kan materinya dalam bentuk PDF. Ya, untuk bisa kalian baca di rumah. Pak Masri lanjutkan. Nah, sebelum belajar lebih lanjut tentang pewarisan sifat, khususnya pada kesempatan kali ini yaitu tentang persilangan monohibrid, maka kalian harus memahami dulu istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Baik, sebelumnya Pak Masuri tanya, kalian sudah punya atau mengambil modulnya kemarin? Sudah. Sudah ya? Nah, silahkan kalian buka. Kalian buka modul IPA yang terintegrasi dengan Al-Quran itu. Silahkan dibuka yang tentang pewarisan sifat. Sambil dibuka. Ya. Karena di situ ada tentang istilah dalam pewarisan sifat. Ya, insya Allah materinya hampir sama. Sudah dibuka? Yang punya modul? Sudah ya? Baik. Ada beberapa istilah dalam pewarisan sifat anak-anak sekalian. Yang pertama ada istilah parental, atau disimbolkan dengan P, dan filial yang disimbolkan dengan F. Parental itu artinya adalah induk atau orang tua, ya, dari kata parent. Parent itu kan kalau dalam bahasa Inggris itu maknanya kan orang tua. Sedangkan filial itu maknanya atau artinya adalah anak atau keturunan. Nah, jadi kalau ada istilah parental atau P itu berarti induk, kemudian F itu berarti keturunan atau filial. Nah, kalau ada simbol F1 berarti keturunan pertama. Kalau ada F2 berarti keturunan kedua. Keturunan pertama F1 itu maksudnya begini anak sekalian. Kalian nanti punya anak, itu berarti anak kalian itu namanya adalah F1 dari kalian. Ya. Sedangkan F2 bukan berarti anak kedua, tetapi keturunan kedua dari kalian. Siapa berarti? Keturunan kedua itu siapa? Ada yang bisa menjawab? Kaila? Cucu. Ya, betul, cucu. Ya. Oke, cucu ya. Nah, itu keturunan kedua. Ya. Nah, sekarang selanjutnya tentang genotip. Genotip adalah sifat yang tampak dari luar dan biasanya diberikan simbol. Misalnya merah. Genotipnya apa? Kan tidak tahu. Berarti maka diberikan simbol M. Nah, M besar. Kalau putih, simbolnya M kecil. Nah, kenapa Pak kok tidak diberikan simbol P kalau putih? Nah, perlu diketahui anak-anak sekalian, yang namanya genotip itu harus berpasangan. Nah, jadi kalau pasangannya itu M besar, maka M besarnya itu artinya bersifat dominan. Dominan itu maknanya adalah sifat yang menutupi sifat lain. Dominan itu menang. Kalau yang M kecil itu artinya resesif,
berarti sifat yang tertutupi oleh sifat lain. Atau bisa dikatakan sifat yang dikalahkan. Misalnya nih begini. Di antara orang tua kalian, ayah dan ibu, ternyata kalian itu lebih mirip ke ibu. Tidak ada ciri yang dari ayah. Berarti sifat dari ibu kalian itu artinya dominan, ya. Sedangkan sifat dari ayah kalian itu berarti bersifat resesif. Kenapa? Karena kalah. Ya. Jadi sifat dari ibu lebih dominan daripada sifat dari ayah. Nah, itu namanya dominan dan resesif. Kalau dominan itu mengalahkan, kalau yang resesif itu yang dikalahkan. Sifatnya loh ya, sifatnya. Kemudian ada istilah intermediate. Intermediate itu artinya sifat antara, percampuran antara sifat satu dengan yang lain. Misalnya begini sekalian. Merah dengan putih, kalau hasilnya itu merah semua, berarti merah menang, putih kalah. Atau sebaliknya, merah dengan putih, ternyata putih yang menang. Putih semua, berarti putih itu menang, merah itu yang kalah. Nah, kalau intermediate, itu perpaduan antara merah dan putih. Kira-kira apa namanya? Warna apa? Askia Husna. Warna apa? Perpaduan antara merah dengan putih? Merah muda. Ya, merah muda dan pink. Nah, itu namanya sifat intermediate. Ada sifat baru, tidak merah, tidak putih, tetapi merah muda atau pink. Ya. Kemudian ada istilah fenotip, yaitu sifat yang tampak dari luar dan biasa, bukan simbol ya. Sifat yang tampak dari luar, misalnya merah, warna putih, tinggi, pendek. Nah, itu namanya sifat tampak dari luar atau fenotip. Ya. Ada yang bertanyakan dulu? Sambil melihat di modulnya ya, sambil melihat di modulnya. Terutama tentang pewarisan sifat, kemudian istilah-istilahnya dan tentang persilangan hibrid. Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Nah, sebelum membahas tentang persilangan monohibrid dan dihibrid, kita harus memahami tentang gamet. Gamet itu apa? Gamet itu adalah sel kelamin, baik jantan maupun betina. Kalau pada manusia itu sel kelamin laki-laki atau dikenal dengan istilah sel sperma, dan sel telur untuk yang perempuan, ya, terutama yang sudah matang dan berfungsi dalam proses reproduksi. Itulah yang dinamakan dengan gamet. Kemudian, anak-anak sekalian, ya, cara mencari gamet, nah di situ ada caranya dengan penulisan diagram anak garpu. Ya, namanya garpu itu artinya percabangan ya. Misalnya, untuk genotip A besar dan A kecil, maka gametnya di situ adalah bisa dicari dengan diagram anak garpu, yaitu A besar dengan A besar, kemudian A besar dengan A kecil. Ya. Sehingga didapatkan dua gamet dari genotip A besar, A kecil, yaitu A besar, A besar, A besar, A kecil. Ya. Contoh yang kedua, jika ada genotip
A besar, A kecil, B besar, B kecil, maka ditulis A besar, A kecil, kemudian percabangan pertama itu dengan B besar, percabangan yang kedua dengan B kecil, untuk yang A besar, untuk yang A kecil, percabangan pertama dengan B besar, percabangan kedua dengan B kecil, sehingga didapat 4 macam gamet, yaitu A besar, A kecil, A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Itu anak sekalian. Jadi tolong nanti Pak Mas Suri akan sharekan link video dari penjelasan Pak Mas Suri via Zoom ini. Ya, karena sekali lagi terkendala teknis internetnya kurang bagus sinyalnya. Ya. Nah, berikutnya tentang persilangan monohibrid. Apa itu persilangan monohibrid? Persilangan monohibrid yaitu persilangan dengan satu sifat beda. Maksudnya adalah pada persilangan ini kita hanya memperhatikan satu sifat saja. Seperti warna atau bentuk, ya. Itu namanya satu sifat. Warna sendiri, sifat sendiri, bentuk itu sifat sendiri. Misalnya warna itu merah, putih, kuning, hijau, itu artinya satu sifat. Kalau bentuk bisa jadi lonjong, bulat, itu sifat yang satu. Berarti persilangan monohibrid itu persilangan yang memperhatikan satu sifat beda. Misalnya warna merah dengan warna putih, nah, maka itu satu sifat. Bulat dengan lonjong, itu satu sifat. Tapi kalau sudah merah, bulat, putih, lonjong, nah itu berarti artinya dua sifat. Merah satu sifat, bulat satu sifat. Ya. Nah, tapi itu nanti untuk pertemuan berikutnya. Ya, sekarang kita fokus pada persilangan monohibrid. Nah, contoh persilangan monohibrid pada kasus dominansi. Ya, di mana dominansi ini artinya satu sifat mengalahkan sifat yang lain. Langsung saja Pak Suri contoh. Perhatikan contoh di bawah ini. Persilangan antara bunga mawar merah, di mana bunga mawar merah mempunyai genotip M besar, M besar, kemudian disilangkan dengan bunga mawar putih M kecil, di mana M besar itu dominan penuh terhadap M kecil. Kemudian tentukan persilangannya sampai dapatkan F2. Sebelum saya lanjutkan anak sekalian, mungkin akun Zoom ini akan berakhir kurang 1 menit. Setelah ini kalian masuk pada link yang sama. Ya, silahkan masuk pada link yang dikirimkan oleh Liliani kemarin. Masuk lagi ya setelah ini ya. Ini sudah kurang 1 detik. Oke. Bentar. Ini belum habis ya. Baik, anak-anak sekalian, silahkan masuk lagi link yang kemarin. Ini saya tutup dulu karena waktunya habis. Silahkan masih ya. Pak Mas Suri akan penjelasannya. Tes sudah terdengar?
sekalian sudah lihat belum? Belum, Pak. Hah? Belum. Oke, berarti masih bermasalah sinyal internetnya. Tidak apa ya. Mas Suri lanjut. Untuk penjelasan tadi terkait dengan persilangan monohibrid. Ya. Nah, perhatikan berikut. Pak ulangi. Persilangan arah bunga mawar dengan genotip M besar dengan mawar putih genotipnya M kecil, di mana gen M besar bersifat dominan terhadap M kecil. Nah, lakukanlah persilangan sampai mendapatkan F2. Ya. Nah, di sini kita tulis dulu untuk parentalnya atau untuk induk ya, P1 sama dengan M besar disilangkan dengan M kecil. Nah, fenotip untuk yang M besar itu adalah merah. M kecil itu putih. Nah, untuk gametnya ini perhatikan kalau sama atau homozigot M besar maka ditulis satu saja mewakili yaitu M besar. Kemudian yang putih juga dia yaitu M kecil. Maka karena ini homozigot maka salah satunya saja yaitu M kecil. Sehingga untuk F1 ketika digabungkan M besar digabung M kecil, maka fenotipnya itu adalah merah. Jadi genotipnya M besar M kecil, fenotipnya merah. Itu untuk keturunan pertama. Jadi mawar merah dengan mawar putih, di mana M besar warna merah itu mendominasi M kecil warna putih, maka hasilnya adalah 100% atau semuanya merah. Ya, M besar M kecil. Nah, ketika ada pertanyaan berikutnya dari persilangan F1 atau filial 1 disilangkan dengan sesama F1, maka ditulis lagi dengan tata cara P2 atau parental kedua atau induk keduanya, M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Karena tadi perintahnya dari sesama F1 disilangkan. Jadi sama-sama M besar M kecil. Nah, fenotip M besar M kecil itu merah. Jadi sama. Ya, merah. Nah, maka untuk penulisan gametnya, ini namanya adalah heterozigot. Kenapa dikatakan heterozigot? Karena M besar itu mewakili merah, M kecil mewakili putih. Karena ini tidak sama, M besar M kecil, ini juga tidak sama, M besar M kecil, ya, walaupun merah, sama-sama merah, maka gametnya di sini ada dua. Yaitu M besar, ditulis sendiri, M kecil, begitu juga dengan M besar, M kecil. Nah, sekarang kita gabungkan M besar dengan M besar, maka dapatnya M besar M besar. M besar dengan M kecil, maka dapatnya M besar M kecil. M kecil dengan M besar, maka ditulis M besar M kecil. Pak, kenapa nggak ditulis M kecil M besar? Ya, menurut aturannya M besar yang dominan itu di awal. Ya, M besar M kecil. Kenapa? Karena ini satu sifat, sama-sama warna. Ya. Kemudian M kecil dengan M kecil. Maka dapatnya M kecil M kecil.
Sehingga dengan demikian didapatkan M besar itu merah, M kecil, maaf M besar M kecil itu merah, M besar M kecil merah, dan M kecil itu putih. Berarti untuk F2 dari mawar merah disilangkan dengan mawar merah itu mendapatkan keturunan yang kedua, yaitu merah 3, putih 1. Kenapa dikatakan merahnya 3? Di sini M besar itu merah, M besar M kecil merah dapat 2, M besar M kecil merah berarti ada 3. Hanya 1 yang putih, yaitu M kecil M kecil. Ada pertanyaan dulu anak-anak sekalian dari sini? Silahkan sambil disimak di modulnya. Yang di modulnya yang persilangan monohibrid. Ada pertanyaan dulu? Oke, kalau belum ada, Pak Masuri lanjutkan. Nah, berikutnya, kalau tadi itu terkait dengan persilangan monohibrid dominan penuh, nah sekarang kita lanjut dengan persilangan dominansi tidak penuh, atau istilahnya adalah intermediate. Di mana intermediate ini maksudnya persilangan yang terjadi apabila sifat dari kedua gen sama-sama kuat. Jadi tidak ada gen yang bersifat dominan atau resesif. Tidak ada yang mengalahkan, tidak ada yang dikalahkan. Jadi sama-sama kuat. Maka muncul sifat baru atau warna baru. Ya, perhatikan contoh berikut. Persilangan antara bunga mawar merah M besar dengan bunga mawar putih M kecil ya, M besar dan M kecil sama-sama merupakan gen dominan. Nah, bagaimana hasilnya? Bisa dilihat yang berikutnya. Seperti ini. Caranya sama tadi. Ditulis dulu P1 atau parentalnya. Kemudian yaitu M besar merah. Disilangkan dengan M kecil putih. Nah, maka gametnya M besar, yang di sini M kecil. Nah, maka F1-nya apa? Bukan lagi merah, tapi merah muda, yaitu antara merah dan putih itu muncul sifat baru, yaitu merah muda atau pink. Nah, bagaimana kalau pertanyaan selanjutnya? Kalau sesama F1 disilangkan, ya, yaitu M besar, M kecil disilangkan dengan sesama M besar, M kecil, merah muda sama-sama dengan merah muda, maka ditulis lagi seperti tadi. Caranya P2, yaitu M besar, M kecil, merah muda, M besar, M kecil, merah muda, ya, maka gametnya M besar, karena ini sekali lagi heterozigot, dan ini juga heterozigot, maka ditulis kedua-duanya. M besar, M kecil, yang ini M besar, M kecil. Nah, untuk lebih mudah, anak-anak sekalian, kalian bisa membuat seperti papan catur. Atau kalau dalam matematika itu ada istilah peluang, kayak tabel gitu. Tabel kolom pertama untuk M besar, kolom kedua untuk M kecil. Begitu juga dengan baris pertama M besar, baris kedua M kecil. Sehingga ini bisa dipertemukan M besar dengan M besar, jadi M besar, warnanya merah. M besar dengan M kecil, itu M besar, M kecil, atau merah muda. Dan M besar dengan M kecil, itu M besar, M kecil, merah muda.
lalu M kecil dengan M kecil, berarti M kecil warnanya putih. Sehingga perbandingannya itu adalah 3:1, yaitu 3 merah muda atau pink, 1 warna putih. Nah, itu anak-anak sekalian. Bagaimana? Ada yang mau bertanya dari penjelasan Pak Masuri? Ya, mohon maaf sekali lagi karena ini kita terkendala sinyal. Kita terkendala sinyal dari internetnya, sehingga Pak Masuri sudah coba share screen dari tadi, tetapi kalian tidak bisa melihat. Tapi jangan khawatir anak sekalian, Pak Masuri nanti share materinya. Yang kedua, Pak Masuri share link video rekaman Zoom meeting penjelasan Pak Masuri. Ya, dari sini ada yang mau bertanya dulu? Barangkali? Sini ada Elga, ada Nizrina Aswa, ada siapa? Rania, ada Revalina, Askia. Barangkali ada yang mau bertanya? Silakan anak-anak sekalian. Ada? Nah, kalau tidak ada, silakan coba kalian kerjakan. Ini latihan soal. Waduh. Latihan soal. Ini soalnya dievaluasi di Google Form. Pak Masuri nanti akan kirimkan di grup. Ya, di grup yang akan di-share oleh Bu Listiani. Ya. Oke. Oh ya, gini aja anak-anak sekalian, untuk memudahkan agar tidak perlu bantuan Bu Listiani, Pak Masuri akan bikin grup WA untuk pembelajaran. Grup WA pembelajaran IPA kelas 9C khusus ya selama 2 bulan. Karena nanti selama masa PPL ini ada pembagian mengajar, jadi ada kelas 9A itu ada gurunya sendiri, 9B ada gurunya sendiri, nanti 9C dengan saya, ya dengan Pak Masuri. Maka nanti harapannya kalian informasinya saya sampaikan di grup WA itu, ya. Mungkin begitu anak-anak sekalian, barangkali untuk penjelasan materi pewarisan sifat di persilangan monohibrid ini. Ya, sekali lagi Pak Masuri mohon maaf kalau penjelasan Pak Masuri ini kurang maksimal karena kita terkendala sinyal internet. Ya, Pak Masuri sudah menyampaikan atau men-share screen yang di tampilan Pak Masuri, tapi kalian tidak bisa melihat. Ya, nah ingat. Sekarang bisa Pak. Ah, sudah bisa ya sekarang. Apa tidak bisa ya? Oke, ini soalnya anak sekalian. Ini soalnya. Jadi ada 2 soal nanti dievaluasi. Link Google Form-nya Pak Masuri kirimkan di grup WA nanti setelah terbentuk. Ini maksimal pengerjaannya Pak Masuri beri waktu sampai pekan depan. Jadi mengerjakannya itu di kertas, ya. Tolong diperhatikan, mengerjakannya di kertas. Setelah itu nanti nomor 1 dikerjakan di satu kertas, mungkin di bagian depan, kemudian kalian foto, kalian screenshot, ya, dikirim di Google Form itu. Nanti ada pertanyaan, kemudian lampiran foto kalian yang mengerjakan di kertas itu difoto, kemudian dilampirkan di filenya itu dilampirkan. Begitu juga nomor 2, itu dikerjakan di kertas, ya. Sama caranya seperti ini ya anak-anak sekalian. Caranya seperti ini ya, ditulis P-nya, ditulis fenotipnya, ditulis gametnya, nanti kalau dicari F2-nya seperti ini, itu dituliskan, dikerjakan persis seperti ini, kemudian difoto, kemudian hasil fotonya dikirimkan di Google Form itu, dilampirkan, ya, jangan di nomor WA. Sekali lagi jangan di nomor WA, tetapi di Google Form itu. Kenapa? Nanti biar rapi. Ya. Ada pertanyaan?
anak-anak sekalian? Tidak, Pak. Tidak ada. Ya, jadi sekali lagi Pak Masuri nanti akan sharekan video penjelasan Pak Masuri ini. Mungkin ini banyak temannya yang terkendala masuk. Kemudian mungkin tadi di awal juga ketika Pak Masuri share screen itu kalian tidak bisa melihat karena sinyal internet mungkin kurang bagus. Nanti agar harapannya kalian itu menyimak ulang nanti video ini termasuk file materinya dalam bentuk PDF Pak Masuri kirimkan, juga link Google Form untuk evaluasinya. Ya. Saya harap anak-anak nanti bisa masuk di grup WA pembelajaran IPA kelas 9C tadi yang Pak Masuri akan share setelah ini. Ya, melalui Bu Listiani. Mungkin begitu anak-anak sekalian? Ya. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Yang sudah masuk dari awal itu Askia. Nah, silakan dibuka videonya, kemudian silakan disampaikan. Askia Husna. Silakan. Apa yang bisa kalian pelajari pada kesempatan kali ini? Silakan Askia. Yang saya pelajari tentang cara menentukan jumlah macam gamet, terus kameranya dibuka dong. Kameranya dibuka. Bentar, Pak. Oke, gimana? Jadi belajar tentang cara menentukan jumlah macam gamet, terus tentang persilangan dengan satu sifat benda. Iya, tentang itu. Ya, ada kendala selama pembelajaran tadi? Kendalanya atau kesulitannya apa? Jadi saya masuknya sekitar 9:30-an. Oh, tadi baru Tadi masuk. Soalnya sinyalnya. Tadi. Iya. Masuk udah selesai. Oke. Baik. Cukup. Sekarang selanjutnya satu lagi, Nizrina Azwa. Silakan dibuka kameranya, diaktifkan mikrofonnya, silakan. Ya. Apa yang bisa kamu pelajari untuk kesempatan kali ini? Tentang istilah-istilah penurunan sifat. Lalu pewarisan sifat, bukan penurunan sifat ya. Pewarisan sifat. Iya. Terus? Persilangan monohibrid. Monohibrid. Ya. Sudah. Ya. Ada kendala enggak selama pembelajaran tadi? Artinya kendala itu mungkin ada yang masih kesulitan memahaminya dan seterusnya. Insya Allah tidak. Gimana? Insya Allah tidak. Tidak ada. Oke, bisa menyimak dengan baik ya? Iya. Baik. Oke, satu lagi. Rania. Silahkan diaktifkan speaker dan kameranya. Ya. Karena Pak Masuri rekam ini. Silahkan. Rania. Oke. Iya, Pak. Silahkan. Oh, kok miring? Kameranya kok miring ini? Oke. Nah, silahkan. Kamu pelajar apa hari ini? Belajar tentang apa? Sifat fisik anak diturunkan dari orang tua.
terus mengenai istilah-istilah pewarisan sifat, sama ayat Al-Quran yang membahas tentang pembuatan manusia. Ya, baik. Ada kendala apa selama pembelajaran tadi? Mungkin ada yang masih belum dipahami atau bagaimana? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke, perasaannya bagaimana dengan pembelajaran yang seperti ini? Tatap maya, walaupun tadi dengan kendala. Gimana perasaannya? Enak-enak aja, Pak. Oke, enak-enak aja ya, santai aja. Ya. Baik. Ada lagi yang mau menyampaikan? Satu lagi barangkali ini, Ana. Ana ini siapa ya? Mungkin nama lengkapnya, silahkan dibuka kamera dan mikrofonnya. Satu lagi terakhir. Pak. Siapa namanya? Mediana. Oh, Mediana. Kameranya dibuka, nak. Mediana. Nah, sudah 2 tahun ini nggak ketemu dengan Pak Masuri nih, ya kan? Ayo. Kameranya diaktifkan. Baru masuk. Kenapa? Baru masuk, jadi kurang paham. Nggak apa-apa, disampaikan aja. Ada kendalanya di mana? Coba dong dibuka dong ini kameranya. Enggak, jangan. Masa berbicara kan tidak ada wujud ininya kan kurang pas. Ayo. Nggak ada, Pak. Oh, nggak Baru bisa. masuk, jadi Oh, gitu. Baik. Terakhir, Elga. Nah, ini juga Elga ini. Temennya Ana dulu, ayo. Elga, diaktifkan dong kameranya sama ini, sama mikrofonnya. Diaktifkan. Oke. baru masuk, Pak. Iya. Enggak apa-apa, disampaikan aja. Bagaimana perasaannya pembelajaran kali ini, kemudian yang menjadi kendalanya apa, itu tolong disampaikan. Untuk pembelajaran kali ini loh ya. Silakan. Di mana Elga? Ya, gimana ya? Enggak apa-apa disampaikan Nggak tahu, aja. Pak. Kenapa? Nggak tahu. Oh, enggak tahu. Gimana? Ada kendala tentang materinya tadi? Masih kesulitan Bapak gimana? Kayaknya masih agak kurang paham gitu. Oke, kurang paham karena tadi masuknya agak terlambat ya. Agak di akhir ya. Iya, soalnya jaringannya, Pak. Oh iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nanti Pak Masuri akan mengirimkan video mulai dari awal, rekaman penjelasan Pak Masuri dari awal sampai akhir nanti, biar kalian menyimak ulang ya, biar lebih memahami lagi. Baik, cukup ya? Oke, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak sekalian sudah masuk di room di pertemuan Zoom meeting kali ini, walaupun mungkin dengan keterbatasan tadi ada gangguan sinyal, Pak Masuri nyampaikan screen-nya itu tidak bisa kalian lihat, ya tapi tidak apa-apa. Ya inilah suka dukanya dalam pembelajaran daring ini. Tetapi saya berharap anak-anak tetap semangat dalam pembelajaran, walaupun dengan keterbatasan teknologi. Kenapa? Karena sekali lagi belajar itu tidak hanya cukup dengan kegiatan seperti ini. Kalian bisa membaca secara mandiri, ya. Materi-materi yang ada kan sudah ada modul. Itu tolong dibaca, ya. Jangan hanya disimpan. Itu tolong dibaca, dipelajari. Kalau tidak memahami atau kurang mengerti, tanyakan kepada Pak Masuri. Kan sudah tahu nomor WA-nya Pak Masuri yang baru itu ya. 085 790 714-007. Nah, nanti di situ ya. Insya Allah nanti bisa dilanjutkan di grup WA. Setelah ini Pak Masuri akan share melalui Bu Listiani sebagai wali kelas. Kalian masuk di grup pembelajaran IPA yang mana informasinya nanti link video, materi sama link tugasnya nanti Pak Masuri share di situ. Begitu ya anak-anak sekalian, ya. Alhamdulillah kita hari ini belajar tentang persilangan monohibrid walaupun dengan keterbatasan.
bermanfaat. Dan Pak Masuri ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah masuk di sesi yang kedua. Ada Mbak Elga, ada Rania, ada Nizrina Aswa, Askia Husna, Alia Yuniar, Revalina, dan Mediana. Terima kasih ya, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga dan sekali lagi tetap semangat untuk belajar walaupun belajarnya dari rumah. Terima kasih Pak Masuri akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.